tentang tugas kita yang diupload di aplikasi Suwita. Dengan itu agak kami kegiatan yang bukan kegiatan yang harus terus ditangani oleh guru. Untuk itu kita memberi arahan kepada guru-guru agar bisa menjalankan tugas sebaiknya, tidak menyalahkan salah satunya. Berarti itu termasuk dilema etika gitu, soalnya kan kalau yang bujukan moral nanti ada kayak rasa kasihan, ada supaya hasil lah, karena dilema etika berarti kebenaran versus kebenaran. Kan sejauh supaya di selaku kepala sekolah juga untuk melaksanakan tupoksi di sekolah, lalu untuk pengembangan dirinya mengikuti sosialisasi Suwita. Jadi kedua-duanya itu tidak bisa dilepaskan salah satu, dua-duanya saling jalan, karena Suwita itu juga untuk mendukung tugas kita untuk mengetahui kedisiplinan, ketertiban kita, sedangkan untuk pembelajaran itu memang tugas yang kita lakukan di sekolah untuk pembelajaran dan merupakan tugas inti seorang guru. Oke, baik. Lalu kalau menurut Ibu Uji, langkah-langkahnya gimana nih sehingga para teman-teman itu bisa melaksanakan tupoksinya ASN dan tetap mengembangkan diri melalui Suwita kita saat bersamaan juga itu acaranya. Langkah-langkahnya ya kita laksanakan sebaiknya yang pertama guru-guru harus menguasai apa tugas yang harus dilaksanakan. Setelah itu guru-guru harus menyisihkan waktunya untuk mengisi aplikasi Suwita itu demi kelancaran kerjaan mereka juga. Nah, ada kendala Bu Uji, mungkin ada teman yang tidak bisa Iya, ini ada memang ada karena kemampuan kita, kemampuan guru-guru kan tidak sama. Maka kita memberikan bagi yang tidak bisa nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lebih menguasai. Jadi saling membantu sesama guru. Jadi di sini pengambilan keputusannya melalui ini ya Bu Uji, komunikasi aktif sama kolaborasi bersama. Iya. Jadi sehingga kebijakan kepala sekolah itu akhirnya disepakati bersama yang mufakat. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Uji, mungkin faktor-faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan itu seperti apa untuk kepala sekolah kalau keputusan Nah, faktor-faktornya yang kita cari yang lebih penting itu yang mana. Setelah itu kita harus bekerja sama itu tadi. Kalau kita bisa bekerja sama antar teman, jadi kita tidak menjadi kepala sekolah itu yang paling wah di atas, tapi semuanya adalah teman, sehingga saling membantu, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Selesai dilema etika kebenaran versus kebenaran ini mengenai Suwita dan tupoksinya teman-teman saat pembelajaran di kelas ini, adakah jadwal khusus Bunda kalau nanti ada permasalahan hal yang sama lagi selain Suwita, mungkin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengenai SKP atau mungkin mengenai kinerjanya guru seperti apa, nanti kan ada sosialisasi melalui Zoom, mungkin bersamaan lagi adakan jadwal atau mungkin strategi lagi Bu? Ya ada mungkin ini kalau kita sudah ada peraturan yang baru, kita buat kebijakan lagi tentang hal itu, bagaimana bisa terlaksana sebaik-baiknya. Kita beri jadwal, jadi setelah melaksanakan Suwita, melaksanakan pembelajaran, mengerjakan Suwita, dan kita bisa nambah waktu untuk bersama-sama mengerjakan lainnya, untuk bersama-sama berkolaborasi dengan teman untuk melaksanakan juga sehingga tercapai semuanya bisa terlaksana. Sempat ada kebimbangan hotel Bunda, kan ada dilema etika ini, jadi kan pasti ada nanti solusinya harus seperti ini. Pernah nggak ada kayak waduh nanti saya nggak bisa menanggulangi masalah ini, pernah nggak ada ketakutan seperti ini? Ya, ada. Kadang-kadang itu kalau kita melaksanakan ini
kadang ragu apakah teman-teman ini bisa melaksanakan seperti itu, tapi karena semangatnya teman-teman itu tinggi mau belajar, akhirnya semua juga bisa tercapai. Budi, terima kasih atas waktunya. Saya juga di sini senang karena salah satu peserta yang ada di KKN saya juga sudah menetapkan implementasi untuk modul 3.1. Terima kasih juga atas dukungannya. Saya harap Bunda selalu memberikan petunjuk-petunjuk untuk lebih baik lagi yang Bunda, jadi mendukung juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, saya kita main. Oke. Nggak apa-apa Bun, saya belum. Temanya berarti guru sama guru ya Bun? Oke, sama aku. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Bunda Lulu? Masih cantik gak ini? Alhamdulillah Bu Widi sehat. Pangestunipun. Bu Widi apa kabarnya juga hari? Alhamdulillah sama. Sehat walafiat juga. Masih terlihat imut-imut juga kayak Bunda. Bunda mohon maaf ya mau mengganggu waktunya sebentar, mau ngobrol-ngobrol tapi enggak serius amat kok. Jadi sharing-sharing gitu Bunda, boleh nggak Bun? Boleh. Karena kita terpisah oleh jarak ya Bun, jadi hanya bisa melalui daring gitu Bun. Baik Bunda Lulu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Jadi begini Bun, saya akan melakukan sebuah sharing melalui wawancara sebentar mengenai tugas saya yang ada di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Nah, di sini ada mengenai dilema etika dan rujukan moral. Sama halnya seperti kita ngobrol-ngobrol sebelum pertemuan ini ya Bunda, ya kan pernah ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Nah, kira-kira Bunda, apakah di TKI Siah pernah nih terjadi kasus dengan mungkin guru atau wali murid, bahkan murid. Nah, terus kira-kira bagaimana sih seorang Bunda Lulu sebagai kepala sekolah nih untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mana dilema etika atau yang rujukan moral? Sebetulnya kalau masalah itu fleksibel Bu Widi begini ya. Pasti ada kok yang permasalahan misalnya itu pasti ada, baik itu dari pihak guru, dari pihak murid atau orang tua, karena kita satu lembaga pasti itemnya cuma itu, pasti ada orang tua, pasti ada murid, pasti ada guru, dan jika ada masalah itu yang diselesaikan secara bersama-sama. Kalau di TK saya itu pernah suatu kejadian seperti ini Bu Widi, tetapi akhirnya juga bisa teratasi. Orang saya kan punya program itu ada drum band, di sekolahan saya ada drum band. Kebetulan muridnya yang saya ajak drum band itu muridnya kelompok B. Nah, murid kelompok B ini kan wali kelasnya Bu Arti Ningsih. Itu dari pihak sekolahan sendiri, karena drum band itu juga butuh pelatih yang biayanya sangat mahal. Jadi program sekolahan untuk kelompok B tahun ini saya hentikan karena misalnya dari anak-anak itu kan cuma 16 anak yang kelompok B ini. Untuk membiayai pelatih belum, kalau iuran cuma 10.000 2 pelatih saya kira belum cukup kan. Jadi akhirnya berarti merundingkan sama wali. Dari segi anak-anak karena ini sudah program kan membantu seninya juga, gerak motoriknya juga ada, semuanya banyak di situ. Itu menampilkan keberanian dan lain-lain di situ. Tetapi karena pendanaan sekolah menghentikan untuk tahun ini. Nanti ditambah murid kelompok A yang hari ini banyak kan itu bisa kita programkan lagi. Tetapi Bu Arti minta atas usulan wali murid itu tetap diadakan. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah tentunya kan nggak bisa harus sepihak. Saya tetap harus mempertimbangkan segalanya.
apapun itu kalau kita lakukan dan yang satu saya ini usahakan itu tetap harus berpihak untuk murid. Artinya yang saya lakukan ini keputusan yang saya ambil nanti bersama guru, bersama orang tua itu ngefeknya juga ke murid. Tetapi tetap harus atas persetujuan wali muridnya. Kenapa? Karena masalah biaya. Artinya oke, drum band tetap saya tampilkan karena apa? Banyak sekali wali murid yang menginginkannya. Efeknya juga sangat baik untuk anak-anak, anak-anak terlatih seninya, anak-anak terlatih fisik motoriknya, bahkan keberaniannya. Setiap anak, satu pukulan anak dalam alat musik itu bisa menunjukkan bakat anak. Apalagi anak-anak yang kelompok B ini luar biasa bakat. Minatnya anak itu sangat banyak sekali ke drum band. Tetapi karena sekolah ini terkendala dengan biaya tadi, akhirnya kan program ini saya hentikan untuk semester 2 karena sudah ada pengalaman di semester 1 itu nggak jalan. Nggak jalan artinya muridnya 16, terus yang ikut karena terkendala biaya itu nggak banyak. Jadi akhirnya kan sekolahnya tekor. Nah, karena hal ini akhirnya di semester 2 saya hentikan. Tetapi wali murid, atas usulan wali murid ke wali kelasnya itu tetap harus ada Bu Lulu. Nah, jadi saya nggak bisa untuk tetap tidak memunculkan drum band di program ekstra saya. Ini ekstra Bu Widi bukan intra ya. Saya berbicara dengan ekstra karena salah satu ekstra di PK saya itu drum band. Jadi akhirnya yang saya lakukan, saya panggil Bu Arti dulu, kemudian atas pertimbangan Bu Arti itu, akhirnya saya ini rapat sama Pak Guyuban khusus kelompok B, saya tanya, ternyata wali murid siap untuk menambah iuran anak. Nah, menambah iuran anak ini apa agar program tetap berjalan. Dan saya pun sangat senang karena apa? Efeknya ke anak itu loh Bang. Terus yang diangkat dari kami itu kalau drum band itu tidak lantas lagu orang-orang dewasa, tapi lagu anak-anak ditambah nanti kesenian yang ada di ini daerah. Di daerah saya itu ada seni tongklek khas milik milik Labuan desa saya. Tetapi karena tongklek itu alatnya sangat besar sekali, akhirnya yang saya pakai itu alat drum band. Jadi nanti pelatihnya itu sudah bisa mengkombinasikan musik dongklek. Musik dongklek itu ada sejenis gamelannya itu bisa ditaruh di situ. Nah, itu nanti bisa untuk lagu-lagu daerah juga. Jadi saya sangat senang sebetulnya kalau drum band itu tetap ada, tetap diprogramkan di ekstra saya khusus kelompok B ini. Karena apa? Karena banyak hal yang didapat di anak. Jadi artinya saya ada program itu efeknya ke anak dan wali murid juga senang, nanti hasilnya juga ke lembaga. Jadi masalah yang sebetulnya agak besar sih karena saya harus menghentikan program padahal itu program tahunan saya harus ada drum band kan. Tetapi karena kendala biaya di semester 1 bisa, di semester 2 nggak saya programkan, nggak saya berhentikan. Tapi akhirnya juga bisa untuk saya kembangkan lagi karena wali muridnya mendukung sekali. Gurunya ada perhatian karena sayang sekali kalau diberikan seperti itu Bu Widi itu masalah kecil seperti itu tapi juga bisa jadi besar karena apa? Ya, Karena ya. kesenangan anak. Dihilangkan begitu saja gitu Bunda ya, karena ya memang keadaannya dananya kurang, terus memang itu membutuhkan dana yang besar. Seperti itu ya Bun, seorang kepala sekolah harus benar-benar tahu nih keputusan mana yang mau akan diambil kayak gitu nggak Bun? Ya, ya. Pokoknya ketika mengambil suatu keputusan itu tidak hanya menguntungkan lembaga, tidak hanya ego saya sebagai kepala sekolah, tetapi saya itu memikirkan efek sampingnya ke anak. Kalau ini saya hentikan, anak-anak nanti kan sudah pernah belajar itu, tapi karena biaya saja anak-anak berhenti kan juga ini kan hatinya anak-anak juga nggak jadi senang karena dihentikan itu loh kesenangan anak. Setelah Iya. belajar di sekolah kan itu saya lakukan kegiatan sore anak-anak. Sore anak-anak karena ekstra. Kadang-kadang kalau anak-anak itu pelatihnya minta siang juga langsung setelah sekolah, langsung diajar untuk drum band. Nah itu bagian dari refreshing anak, bagian dari hiburan anak, senangan anak gitu loh. Jadi saya nggak bisa kalau
mengedepankan keinginan saya, keinginan sekolah, tetapi keinginan anak itu tersampingkan. Maksudnya anak-anak kan minatnya di situ, bakatnya di situ, tetapi hanya karena biaya itu sesungguhnya saya itu terpaksa loh Bu Widi. Cuma cuma tadi loh, orang tuanya sangat mendukung, artinya walaupun cuma 16 anak, saya harus bayar pelatih itu 300.000 kan tiap kali pertemuan itu karena rumahnya juga jauh, Iya, melatih iya, anak juga banyak. betul, betul. Ya, Waduh, ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan kedua dan ketiga. Tapi Bunda luar biasa sekali. gitu. Penjelasannya langsung lurus gitu lah. Yang kedua itu loh, Bun, saya baru mau tanya nih. Bagaimana seorang kepala sekolah nih, Bunda Lulu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang nantinya itu ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Waduh, ini kan dilema etika tadinya, Bunda. Kesenangan anak-anak tapi tiba-tiba ditiadakan program tahunannya ini, ekstrakurikulernya karena terkendala dana. Nah, kan tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan juga sama Bunda. Jadi, saya lanjut ya ini ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah, hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin rapat dengan paguyuban, terus rapat intern juga dengan Yayasan Bunda beserta Dewan Guru, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa membantu mengambil keputusan ini, Bunda. Iya, sebetulnya dilema juga untuk saya itu. Perasaan saya itu akhirnya juga terbawa. Satu, saya tadi mengorbankan kesenangan anak sudah. Itu sudah problem saya. Kemudian yang kedua itu karena biaya tadi, saya kan juga harus ke yayasan saya. Jadi perasaan saya ini kayak kayak terbagi. Saya ini nuruti yayasan karena kan berhubungan dengan uang kas. Uang kas kan untuk kegiatan atau saya harus mengedepankan anak-anak. Terus kemudian dengan ini, dengan orang tua wali murid yang masih sangat mendukung sekali, kan juga perlu saya tampung itu pendapatnya. Jadi untuk masalah ini, saya kira kok tidak jadi problem akhirnya. Soalnya saya bisa ngomong baik-baik ke yayasan saya. Sebelum saya angkat masalah ini ke yayasan saya, ketua yayasan, saya musyawarahkan dulu dengan wali murid. Kemudian saya bahas dulu sebelumnya ke wali murid itu dengan teman-teman guru saya. Karena ini bukan hanya tanggung jawab saya. Secara moral sih kan tanggung jawab kita semuanya. Karena satu untuk perkembangan lembaga sendiri, yang kedua ini demi kebaikan bersama, biar nggak ada masalah juga antara wali murid nanti dengan antara yayasan saya. Kalau yayasan saya kan menghendaki nggak usah dulu bululu karena mengingat pengeluaran tahun ini dan lain-lain sebagainya. Kita nggak bisa bayar pelatih yang begitu mahal. Subsidi biasanya subsidi kan separuh dari sekolahan. Ini kan lebih dari separuh dari sekolah. Jadi juga dilema juga untuk saya sebetulnya dengan yayasan saya. Berat sekali sebetulnya untuk saya itu mengungkapkan hal ini ke wali murid karena ini program tahunan saya kan masuk program ekstra tiap tahun. Jadi untuk mengatasi itu saya bahas dulu dengan semua guru dan terutama wali kelasnya. Wali kelasnya kemudian punya inisiatif untuk tadi untuk tepat guru. Seperti itu Bu Widi. Barangkali ini saya kurang kurang poin ya. Ini maksudnya ke situ atau gimana Bu Widi? Nggak dengar. Bu Widi nggak dengar. Oh iya, maaf. Jadi dilema etikanya itu sudah muncul, terus pengambilan keputusan yang selama kasus Bunda ini yang diselesaikan saat itu tuh sudah ada. Jadi kan ada tata kelolanya gitu kan Bunda, sekolahnya. Nah, ketika menyelesaikan itu nih Bunda, tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini langsung harus selesai hari itu di tempat atau mungkin ada jadwal rutin yang memang harus selesai dan mungkin kita bisa evaluasi per minggu atau mungkin bisa minggu depannya. Kan ini yang tahu benar-benar itu hanya Bunda Luluk dan teman-teman Dewan Guru ya. Jadi harus gimana nih gitu loh. Prosedurnya, bentuk prosedurnya seperti apa gitu.
nggak bisa gitu Bu Widi. Tidak langsung hari ini ada masalah saya selesaikan, enggak. Oke. Ketika ada masalah itu dan apalagi ini termasuk dilema etika, artinya perasaan semua orang terbawa di situ. Saya Iya, harus iya. perhatikan perasaan saya sebagai kepala sekolah yang diberikan amanah oleh yayasan, kemudian perasaan wali murid dan semua guru-guru saya. Tidak bisa untuk selesai hari itu. Jadi saya analisa dulu ini gimana baiknya sebelum saya umumkan untuk saya berhentikan itu. Akhirnya ada usulan ini wali murid kita lanjutkan juga Oke. enggak cukup segitu, enggak cukup itu kita berhenti di situ dan sudah kita putuskan untuk dengan biaya ditambahi nominalnya tadi lalu kita tetap ambil enggak. Saya lihat efeknya dulu. Saya buat banyak itu analisanya melalui pertanyaan semua wali murid, gak hanya satu. Saya bikin angket itu. Gambar ini lanjut tidak dengan anak ada dari wali murid, ada dari anaknya. Ini saya buat survei seperti itu ke wali murid. Ya. Setelah selesai itu, saya rangkum semuanya dan saya analisa ternyata memang kelompok itu betul-betul mengharapkan banyak orang tuanya yang dilanjutkan. Itu kebanggaan TKA berdua seperti itu kebanggaan Aisyah dua kenapa dihilangkan. Setelah Oke. itu sesuai dengan iya, pokoknya saya selesaikan satu persatu, nggak harus selesai hari itu. Setelah saya analisa, saya coba beberapa minggu, satu minggu latihan, dua minggu latihan, tiga minggu dapat satu lagu. Ini satu rutin pembiayaannya ada. Yang kedua rutin anaknya ada. Yang ketiga ternyata hasilnya bagus, anaknya senang, tiga kali latihan dapat satu lagu. Wah berarti kan sangat. Jadi melihat Betul, itu, betul. akhirnya saya evaluasi sama teman-teman semuanya. Saya evaluasi sama teman-teman, oh berarti memang betul-betul ini orang tua mengharapkan. Kemudian anak-anak senang, saking semangatnya cuma tiga kali latihan sudah dapat satu lagu. Itu saya senang sekali. Jadi akhirnya saya lanjutkan. Itu pun, itu sampai sekarang, nggak harus sampai selesai di sini Bu Widi. Iya. Tetap saya progress. Sepertinya sinyal ya Bunda Lulu ya. Ya, ya, sinyal banget. Oke Bunda, nggak perlu on cam, jadi biar sinyalnya tetap stabil, nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan Ya. Bunda, monggo. Sampai mana tadi ya? Nyampe Saya yang ini yang wali muridnya paguyupannya itu ini antara kelompok A dan kelompok B. Belajar satu lagu dulu tadi itu loh Bun. oh iya, itu Oke. saya lanjutkan. Itu jadi saya nggak segampang itu. Ketika selesai udah uang selesai, terus masalah selesai, enggak. Saya tetap Oke. pantau sampai betul ini program berjalan dengan baik. Artinya ketika saya memutuskan sesuatu yang sudah saya umum review semuanya. Jadi saya atur semua rencana dulu. Ini satu bulan, dua bulan pertama hasilnya bagaimana. Nanti akan ada lagi program berikutnya di bulan-bulan berikutnya. Artinya anak-anak ini sampai di mana dan orang tuanya mendukungnya itu sampai di mana sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Saya takutnya kan cuma awal-awalnya saja orang tuanya itu semangat untuk membiayai anaknya. Nah, setelah saya tahu, ternyata sampai mulai kan menuju semester 2 ini ya, Januari, Februari, Maret. Ini masih dilema bagi saya. Saya harus nahan kesenangan anak, sementara saya harus nahan juga perasaan ke yayasan. Yayasan itu memang nggak mau biayai lagi kalau subsidinya terlalu besar, mending kegiatan
saya pun ini harus tidak bisa main perasaan saya sendiri. Saya pertimbangkan dengan berbagai banyak hal. Dan saya tidak harus kalau hari ini selesai sekali 2 kali pertemuan dengan wali murid, terus wali murid itu bilang ada solusi dengan pembiayaan, langsung masalah selesai. Enggak, menurut saya enggak seperti itu. Saya tetap harus susun banyak rencana. Karena apa? Karena mungkin hanya sekali 2 kali pertemuan. Halo, Bunda. Halo Bu Widi, dengar suara saya? Dengar, Bunda. Yang tadi sudah dengar? Udah. Oh iya, Oh, lupa. mohon maaf. Sinyal banget ini mendung di rumah. J. 2 bulan dapat 1 lagu, ditambah lagi perkembangannya luar biasa. Tetap nggak berhenti di situ masalah ini ya. Tetap saya pending ke bulan berikutnya. Artinya tetap harus saya evaluasi karena saya takut nanti orang tuanya berhenti sampai di situ. Tapi ketika melihat anak-anaknya senang, bisa berkembang potensi anaknya, itu malah justru orang tua semakin senang. Akhirnya dengan kesenangan orang tua, kemudian bakat dari anak, minat anak ini luar biasa sekali, potensinya bisa berkembang. Saya pun senang. Apalagi sekarang yayasan sudah menyetujui karena nggak terlalu banyak yang disubsidi dari uang lembaga. Akhirnya dengan demikian dilema etika. Akhirnya kalau saya rasakan ini sudah bisa saya luruskan dan sudah bisa artinya nggak jadi masalah di lembaga kami. Kegiatan ekstra tetap bisa kami jalankan. Seperti itu Bu Widi. Jadi sekali lagi saya garis besarkan bahwa tidak semua masalah itu sekali ada solusi langsung selesai, enggak, tetap harus kita evaluasi apa kekurangannya, nanti bisa kita benahi bersama-sama. Kalaupun enggak ada, berarti kan potensi untuk berkembang lebih baik baik untuk anaknya maupun lembaga itu ada. Jadi saya kira kok selama ada solusi dan bisa kita musyawarahkan bersama secara baik-baik tentunya untuk dilema etika ini enggak masalah bagi saya. Yang penting jangan sampai mengabaikan keinginan anak itu saja. Karena anak ini paling enggak dia itu mendapatkan pembelajarannya itu dari kesenangannya, dari kesukaannya sendiri, enggak paksaan dari gurunya. Seperti itu Bu Widi saya kira. Baik, terima kasih, Bunda Lulu. Kalau saya amati itu masuk di ini ya paradigma yang jangka pendek lawan jangka panjang ya, yang short term sama long term. Nah, jadi penjelasan yang jenengan sudah benar-benar cukup jelas dan bisa menjadikan wawasan baru untuk saya, Bunda Lulu. Ini tinggal dua pertanyaan lagi, Bunda. Wow, Selanjutnya, apa apa ada pun, itu? apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa sih yang mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan
keputusan dalam kasus ini? Sebetulnya untuk mengambil keputusan itu sih sulit bagi saya. Kalau masalah perasaan itu ya, dilema etika itu aslinya sangat sulit bagi saya karena saya harus ini mempertimbangkan banyak rasa baik dari yayasan, dari orang tua wali murid, dari murid saya, bahkan dari guru-guru saya. Tetapi ada satu keyakinan bagi saya, bukan seseorang, tetapi ada Allah untuk saya yang selalu menolong saya. Ketika saya minta apapun itu tidak pernah nggak diberikannya. Apalagi masalah sekecil ini yang bisa ada seseorang yang betul-betul memberikan motivasi untuk saya untuk terus tidak putus asa jika ada masalah itu adalah suami saya. Suami saya itu orangnya sangat terbuka untuk saya. Ketika saya sambat, tahu bahasa sambat di rumah saya itu mengeluh, itu pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Ini, begitu, begini, itu pencerahannya itu dari suami saya. Jalan terakhirnya, kalau sudah ada cara dan nggak bisa diselesaikan, itu suami saya bilang masih ada Allah untuk menolong ibu. Seperti itu. Jadi penguat saya itu suami saya yang memberikan ketika saya berkeluh, ketika saya ini ya ada masalah apa di sekolah. Jadi nggak harus nggak harus saya lontarkan ke orang-orang lain. Masya Allah, luar biasa. Di balik istri yang hebat, ada suami yang sangat luar biasa menemani jalan hidupnya. Jangan ya Bunda, perjalanan hidupnya kan lumayan ada kerikil-kerikil, terus di sisi di ini di apa namanya ditaruh di pinggir-pinggir nih. Waduh, Iya, jadi menginspirasi sekali tentunya. Yang terakhir nih saya Bun, dari semua hal yang sudah saya tanyakan ke Bunda, Bunda juga sudah menyampaikan ke saya pembelajaran apa sih Bun yang dipetik dari pengalamannya Bunda nih, keputusan dilema etikanya untuk orang lain, bahkan untuk kepala sekolah yang memiliki kasus hampir sama seperti Bunda gitu. Apa sih benang merahnya nih, Bun? sebentar ini anak saya ini anak saya yang paling lucu ini nah, sebentar nak ya. Ini ya, rapat ya wes masuk dulu. Apa? Ya wes jalan. Ya. Itu pasti ada jalan keluarnya seperti itu. Kalau ini perihal dengan perasaan, abaikan perasaan kita, tapi kita pertimbangkan perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang penting semuanya dapat diselesaikan dengan secara baik-baik, itu lebih baik daripada kita harus mengedepankan suara-suara saya, perasaan saya, tetapi akhirnya banyak orang yang kecewa. Itu saja Bu Widi. Masya Setiap masalah Allah. jalan keluarnya. Luar Penampilannya biasa. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu loh Bunda. Tapi banyak tidak apa-apa. banyak hikmah yang dapat saya peroleh dari sharing dengan Bunda walaupun melalui daring Bun. Wah, seru sebenarnya nih kalau saya bisa langsung ke tempatnya kan permasalahannya juga terlalu kompleks ya sebenarnya ya Bun ya. Harus hati-hati juga dan harus cermat sepertinya tadi kalau saya amati lagi gitu loh Bun. Tapi karena Bunda Lulu pas mengambil langkahnya jadi dirasa nah sudah nih udah terlalui, sudah mulai menemukan titik temunya, apalagi dikuatkan sama abahnya. Jadi lebih Masya Allah luar biasa pokoknya. Baik Bunda Lulu, terima kasih atas waktunya Nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih juga Bu Widi. Iya, terima kasih Sholat. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Bunda Ika? Alhamdulillah sehat. Bunda, hari ini saya ingin ngobrol ini sebenarnya berbagi pengalaman dengan saya. Bagaimana sih manajemen sekolah khususnya untuk beberapa pendidikan dengan sebagai kepala sekolah. Boleh Bunda? Iya boleh. Oke. Baik Bunda, ada permasalahan yang memang harus dipecahkan tidak dalam waktu dekat ini? Belum ada. Belum ada. Kalau begitu saya mau bertanya nih Bunda, gimana sih Bu mengidentifikasi kasus-kasus etika atau perbuatan moral yang pernah saya ngobrol dengan seperti waktu lalu? Terlibat misalnya pihak-pihak yang terlibat, kita cari tahu kebenarannya terlebih dahulu biar bisa mendapatkan keputusan yang adil, tidak menjatuhkan satu sama lain. Luar biasa. Jadi kasus-kasus ini kan ada dua titik biasanya Bunda. Jadi ada yang sama-sama benar, terus ada juga yang sama-sama mengandung nilai kebajikannya, baik itu rasa kasihan, rasa kepedulian, itu ada tuh di empat dilema etika, dan di situ juga ada juga empat paradigma etika gitu Bunda. Jadi saya nggak membahas selanjutnya seperti apa gitu yang sesuai yang ada di data PKK Jepres ini gitu Bun. Itu 17 Agustus. Ya wis. Jadi gini Bun, ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu kepentingan yang benar sama benar namanya dilematika, dan ada kepentingan yang nantinya mengandung nilai kebajikan. Nah, itu sesuai dengan empat paradigma etika di TK 17 Agustus ini. Sebenarnya TK 17 Agustus ini saya rasa itu sangat luar biasa sekali, karena permasalahan pasti banyak, kan udah lama ya berdirinya ya Bunda. Ya memang sudah lama. Dimanapun mungkin ada yang pengalaman yang paling susah menghadapi masalah ini gitu. Masalah Bunda Ika gimana sih menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Ika, terutama di kasus-kasus yang pernah ditangani Bu Ika? Kan nanti ada dua kepentingan kayak sama-sama benar, contohnya nanti Bu Ika sebagai seorang kepala sekolah selain mendampingi teman guru mengajar atau supervisi, nanti ternyata ada Zoom, itu namanya kebenaran lawan kebenaran, dan ada yang namanya nanti itu mengandung nilai sama-sama mengandung nilai kebajikan, kayak ceritanya Bu Ika yang pernah cerita ke saya itu. Ya. Gimana Bu Ika itu? Iya. Itu di sini itu ada murid ya. Ya Bunda, saya kan di sini itu anaknya itu bukan dari desa sini sebenarnya. Ya. Itu dari desa tetangga. Dari desa tetangga itu dianya itu kontrak, bukan asli orang sini juga, bukan dari Kabupaten Mojokerto. Ya, terus setelah itu kenapa nggak disekolahkan di desanya yang terdekat, kok malah sekolah di sini? Kan kita kan belum tahu asal usulnya. Terus setelah itu lama kelamaan itu ada gosip-gosip yang dibuat lah di warung murid itu ternyata kontrak itu di situ itu kumpul antara dua orang wanita yang itu anak tinggal bersama orang tua wali murid itu, karena ayahnya sudah meninggal. Ya saya tidak tahu ya permasalahannya di keluarganya itu apa, cuma mereka tuh tinggal berdua, dan dampaknya nanti ke anak
ke anak didik saya itu dampaknya. Oh ya Pak, Saya itu ya Bunda. khawatirkan kan Bunda, karena kan lingkungan sekitarnya kan seperti itu, apalagi di rumah yang setiap hari dia lalui ya di rumah itu kan seperti itu, apalagi tidak dampaknya nanti enggak ke anak itu juga meniru kebiasaan orang tuanya seperti itu, yang seperti itu ada penyimpangan yang Dilema ya Bunda. Iya. Bunda saat memecahkan masalah itu kan pasti mencari sudut pandang yang berbeda. Oh dari wali murid ini, oh dari guru gini, dari tetangga gini. Nah untuk memecahkan masalah itu sampai nggak manggil si wali murid ini? belum enggak ya, karena memang kan itu orangnya itu di sini termasuk yang agak protes gitu. Kalau misalnya ada kegiatan apa-apa agak protes, kadang nggak ikut, kadang juga ikut. Terus setelah itu kita panggil, kan waktu itu ada masalah juga di sini anaknya. Oh, nah itu nggak dikasih uang saku, tapi dikasih makanan dari rumah. Makanan dari rumah itu tidak dimakan karena mungkin bosan. Terus ambil uangnya temannya Tanpa sepengetahuan guru, tanpa sepengetahuan Iya. temannya. Terus Sembunyi gitu ya, iya, sepi gitu nggih. terus temannya itu kan sekali 2 kali. Terus setelah itu temannya itu tahu gini, bilang sama orang tuanya gitu, kalau saya janji nanti uangnya diambil, saya dikasih 1.000, kalau uang 5.000 saya dikasih 1.000, yang 4.000 dijajak nongki gitu. Terus kan kita kan nggak manggil langsung orang tuanya, belum kan kita terus kita tanya anaknya dulu, terus katanya anaknya nggak mau jawab, sudah kita nggak manggil orang tuanya dulu karena kita memang mau menyelesaikan di sekolah dulu biar nanti nggak rame. Setelah itu ada wali murid yang tahu itu masih kerabatnya anak yang mengambil uang itu WA pribadi ke ibunya, terus ibunya itu bilang di grup wali murid itu langsung bilang siapa yang diambil uangnya, Langsung to the point gitu. iya, seharusnya kan konfirmasi ke gurunya dulu. Iya. Karena gurunya kan sudah menutupi supaya nggak usah nanti Sampai sampai muncul iya gitu. muncul ke wali murid yang lain, masalahnya semakin besar. Terus saya panggil ke sekolah nggak datang, nggak datang. Berarti di sini tuh masih ada rasa keadilan dan rasa kasihan ya, maksudnya sebagai seorang guru dan Iya. kepala sekolah itu masih menutup bagaimana kondisi orang tuanya secara psikologisnya dulu nih. Sebagai seorang kepala sekolah pun jenengan harus memberitahu kepada guru kalau ada masalah, guru diselesaikan dulu dengan forum dengan kepala sekolah, Iya, forum lagi diskusinya, rapat, ya, rapat rapat kecilan internet dulu dulu. sebelum mencuat ke wali murid. Iya. Nggih. Nah di sini Bun, ini adalah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang jenengan hadapi sekarang itu kan memang memasuki yang 4 paradigma etika. Jadi 4 paradigma etika antara rasa kasihan dan rasa peduli. Yang rasa kasihannya Bunda seorang kepala sekolah menutupi masalah wali murid ini jangan sampai tahu ke wali murid lain, walaupun wali murid sudah ada beberapa yang tahu sehingga nggak keluar. Tapi di sisi lain rasa kasihannya ini bagaimana nanti pola asuh si anak ini Iya, tadi, karena di rumah. orang tuanya seperti itu, diasuh dengan 2 orang tua yang sesama jenisnya. Iya. Nah anak kan mikirnya macam-macam, nanti takutnya kalau anaknya nih laki-laki nih, nah laki-laki sama laki-laki, nah perempuan sama perempuan, nah kebetulan anaknya laki-laki. Iya, anaknya laki-laki. Suka cium-cium gitu. Iya, biasanya kan yang gandengan sama Iya. temannya ya. Laki juga. Iya. Oh, gitu. Cium tangannya gitu. Terus saya bilang sama gurunya, tolong dijauhkan. Iya. Dijauhkan saja Bu, jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Biarkan nanti bersosialisasi, maksudnya bersosialisasi dekat sama yang anak-anak perempuan nggak apa-apa. Saya Tapi nggak bilang sampai kayak gitu, gitu Iya. ya Bunda. Oke. Jadi selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan itu
Bunda pun sebenarnya nggak sendirian ya, memang kolaborasi sama teman-teman guru tadi gitu nggih. Iya. Sebenarnya sih Bun, kalau menurut jenengan itu kepala sekolah itu punya prinsip ya, guru juga punya prinsip nih. Harusnya itu memang secara terbuka gitu ya Bu. Iya, memang harus secara terbuka, dan saya menyelesaikan juga nggak sendiri. Saya minta ide-ide dari guru juga. Misalnya kalau memang masalah yang terlalu berat ya kita sama yayasan, komite seperti itu kita berdiskusi dulu. Ya, sebelum kita memanggil orang tuanya ke sekolah kan juga kita diskusi dulu sama guru-guru sama yayasan, komite bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin kita perlu panggil psikolog atau gimana, kan kita sendiri juga nggak paham cara menyelesaikan yang seperti itu. Penting juga kali Bunda ya. Berarti Bun, ini nanti penyelesaian kasusnya ini nanti pastinya jenengan menyelesaikan langsung di tempat, kayak tadi menyelesaikan langsung di tempat dan dalam waktu dekat itu, tapi ada langkah-langkahnya ya Bu. Ke komite, ke yayasan dulu sebelum dipanggilnya wali murid dari si anak ini tadi. Baik. Di sini ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Bunda untuk mengambil keputusan selain mungkin dari para guru gitu? Ya mungkin dari kita lihat fakta-fakta yang relevan dulu. Misalnya kita cari dari masyarakat sekitar atau wali murid, kebenarannya seperti apa, kita cari kebenarannya dulu. Misalnya benar apa tidak, itu yang kedua Orang tuanya gitu. kita cari kebenarannya dulu lah. Kita cari informasi dari luar juga, dari misalnya tetangga-tetangganya atau dari wali murid, dari masyarakat sekitar gitu. Wah, berarti dari semua hal yang Bunda Ika sampaikan, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menambah wawasan saya terkait dilema etika ini ya Bunda ya. Maksudnya permasalahan, kalau menurut saya nih, permasalahan sebesar itu saya juga baru dengar hari ini gitu. Ternyata jenengan juga sudah luar biasa bisa menyelesaikannya, bukan nggak langsung selesai, tapi maksudnya selesai tapi ada langkah-langkahnya dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh yayasan. Kan ada tupoksinya ya Bunda ya, sesuai dengan kepala sekolah. Baik, kalau menurut saya mungkin cukup sekian. Ada nggak Bun Bun, benang merah dari kasus ini, pesan-pesannya untuk saya pribadi dan untuk Bunda harus seperti apa sih nantinya kayak gitu? Ya nantinya misalnya kebenaran itu, misalnya ada satu kebenaran, titik kebenaran memang benar seperti itu ya, kita harus menyimpannya rapat-rapat, jangan sampai nanti kita keluar ke desa-desa lain, ke sekolah-sekolah lain. Nanti kasihan kalau misalnya anak itu sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya ke SD atau apa, nanti kedengaran di sana kan kasihan, malu, anaknya juga malu. Mungkin kalau TK ini kan dianya belum punya rasa malu ya, mungkin kan kalau dewasa kan nanti malah lebih ada rasa-rasa seperti itu, kasihan. Itu kan dampaknya itu ke anak itu juga. Yang paling dirugikan kan anaknya itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai menyimpan rahasia seperti itulah, jangan sampai dibiarkan ke yang lain ya, tidak berkepentingan di sekolah ini gitu ya punya baik. Dan paling murid di sini juga misalnya itu ya, kita kasih pemahaman supaya tidak terlalu untuk larut-larut ya membicarakan atau mensuapkan ke masyarakat lain gitu. Baik, terima kasih Bunda atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Bunda Ika. Semoga Bunda Ika juga selalu amanah dengan tanggung jawabnya dan semakin ke depan ya TK 17 Agustus ini. Baik, selamat pagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.